Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Alfan MED, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyaan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat, kesehatan, dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Widyastuti. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dan juga anggota dari kelompok 2 yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Topik yang akan dibahas oleh kelompok 2 adalah mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkannya, dan juga mengamalkannya, di mana anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, kemudian Erni Dwi Jayanti, Mega Sofia Julianis, dan juga Evelia Dwi Restiani. Sedangkan acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fittini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mega Sofia. Memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Topik yang akan dibahas yaitu 1. Perintah menuntut ilmu, 2. Hadis-hadis keutamaan atau manfaat menuntut ilmu, 3. Adab dalam menuntut ilmu, 4. Keutamaan orang berilmu, 5. Kedudukan ulama dalam Islam. Perintah menuntut ilmu. Al-Quran tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, ayat tersebut tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. Karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Sedangkan surat Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan.
Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah SWT. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Hadis-hadis keutamaan atau manfaat menuntut ilmu. 1. Orang yang menuntut ilmu akan memperoleh pahala seperti orang yang berjihad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Orang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sehingga ia kembali ke rumahnya. Orang menuntut ilmu sejak keluar dari rumah sampai dia kembali ke rumah, maka ia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. 2. Menuntut ilmu mempunyai keutamaan lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar sebagai berikut. Wahai Abu Dzar, keluarmu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik daripada engkau mengajarkan sholat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang menuntut ilmu meskipun hanya mempelajari satu ayat Al-Quran, kebaikannya melebihi daripada orang yang salat sunnah 100 rakaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga, orang yang suka mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga dan dinaungi oleh para malaikat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang diperbuat. Kemudian adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya nanti. Karena dengan segala sesuatu yang bernilai ibadah, itu tergantung dari niat dan juga tujuannya. Kemudian yang kedua, hormat dan santun terhadap guru. Memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah perilaku yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, yang dengan ilmu kita akan menjadi orang mulia, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, mengawali dan mengakhiri dengan doa. Untuk mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal ini menuntut ilmu, maka kita harus berdoa minimal dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Rasulullah SAW bersabda, perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka perkara itu akan menjadi sia-sia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu keutamaan orang menuntut ilmu. Memiliki ilmu pengetahuan sesungguhnya sangatlah penting bagi manusia, karena tanpa ilmu pengetahuan, hidup seseorang akan seperti tanpa arah dan berada dalam kegelapan atau kejahiliahan. Hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa keutamaan berilmu dalam Islam yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, orang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah orang-orang muslim yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga,
Dikarenakan dengan ilmu, orang Muslim dapat beribadah dengan benar dan sesuai 7 dasar hukum Islam. Yang kedua, orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Ilmu yang mengandung kebaikan yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kelak ilmu itu akan memberikan pahala yang mengalir kepada orang yang mengajarkan ketika ia sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan derajat orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu disejajarkan dengan malaikat. Kedudukan orang yang berilmu setara dengan para malaikat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama lebih utama dibanding seluruh orang mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan. Mereka ditinggikan dengan ilmu dan dihiasi oleh hikmah. Melalui mereka diketahuilah halal dan haram, hak dan batil, dan keburukan dari sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan dari sesuatu yang buruk. Keutamaan mereka sangat agung dan kedudukan mereka sangatlah tinggi. Mereka adalah pewaris para nabi dan penyejuk pandangan para wali Allah. Ikan yang berada di laut memintakan ampunan untuk mereka. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan untuk mereka. Kesimpulannya yaitu menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya menjadi 2 bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kedudukan ilmu diantaranya yaitu ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, menjadi saksi terhadap kebenaran, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, dan lain-lain. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan akhlakiyar atau orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya memasuki sesi ketiga, yaitu sesi penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya dan juga kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.